Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listriani dari akuntansi 2018. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS untuk statistik bisnis 2. Di sini untuk petunjuknya, karena NPM saya ganjil, di sini saya menggunakan data grades. Untuk soal 1 di sini diminta lakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas. Sekarang mari kita ke SPSS-nya. Lalu di sini untuk soal pertama diminta data deskriptif. Kita klik file, data grades. Di sini datanya sudah terbuka. Kita klik di sini analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Kita pilih variabel gender, GPA, total. Di sini akan muncul. Lalu untuk gender di sini totalnya ada 105 orang, untuk GPA 105 dan total 105. Di sini untuk minimumnya gender 1, maksimumnya 2 dan rata-ratanya 1,39 dengan standar deviasi 490. Lalu untuk GPA-nya di sini minimumnya 1,14, maksimumnya 4,00. Lalu untuk minnya 2,7789 dengan standar deviasi 76380. Lalu untuk totalnya di sini dengan minimum 51, maksimumnya 142 dan rata-ratanya 100,57 dengan standar deviasi 15,299. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan seperti instruksi di soal, melakukan uji T dan uji ANOVA. Kita beralih ke SPSS. Di sini kita klik file, import data, Excel. Di sini yang kita butuhkan one sample t-test. Klik 2 kali. Di sini akan muncul. Kita klik OK. Di sini sudah muncul untuk data-datanya. Kita klik analyze, compare means, kita klik one sample t-test. Ini kita pilih berat badan, test value-nya di sini 55. Kita klik OK. Di sini akan muncul datanya. Di sini untuk nilai rata-ratanya 10, H0 sama dengan rata-rata nilai acuan, H1 rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Lalu hasil dari hipotesisnya yaitu nilai signifikan di sini berada di atas. Nilai signifikan di sini berada di angka 0,121. Berarti hipotesisnya di sini H0 ditolak dan H1 diterima. Yang artinya rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Karena nilai signifikannya di sini berada di atas 0,5. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian pada independent sample t-test. Di sini kita klik lagi file, open data. Kita cari di sini. Lalu selanjutnya di sini untuk uji independent t-test sudah terbuka datanya. Di sini untuk soalnya, dosen Anda akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB Universitas Yarsi tahun 2020. Maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Di sini untuk hipotesisnya,
varian signifikan F, H0 sama dengan kedua kelompok memiliki varian yang sama. Lalu untuk H1, kedua kelompok memiliki varian yang berbeda. Lalu untuk hipotesis signifikan T, H0, kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama. H1, kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang berbeda. Di sini dimintanya, maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa, lalu interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Di sini kita ke SPSS. Kita ke variabel vivo 1. Mengikuti praktikum. Yang 2 tanpa praktikum. Kita klik OK. Kita klik data view. Kita ke analyze, compare means, kita pilih independent sample retest. Di sini untuk yang nilai kita tes variabel dan untuk kelompoknya kita ke grouping variabel. Kita klik define group. Untuk grup 1 yaitu kita klik continue. Oke. Di sini akan muncul datanya. Lalu di sini untuk jumlah siswanya sama dengan yang mengikuti praktikum itu dengan nilai rata-rata 82.27 dengan standar deviasi 658. Lalu tanpa praktikum di sini dengan nilai rata-rata 88.60 dengan standar deviasi 6.663. Di sini untuk nilai signifikannya berada di bawah 0,05. Maka hipotesis menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. Dan menunjukkan kedua kelompok menunjukkan varians yang berbeda, mahasiswa yang mengikuti praktikum dan mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum. Untuk perhitungan T-table di sini, karena nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T-table, maka hipotesisnya menghasilkan H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya bahwa terdapat perbedaan rata-rata mahasiswa yang mengikuti praktikum dan tidak mengikuti praktikum. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian pada hierarchy test. Di sini untuk soalnya ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemungkinan dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang, lalu setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Untuk pengujian hipotesisnya di sini, H0 tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah, H1 ada perbedaan sebelum dan sesudah. Di sini diminta maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa. Lalu interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Kita kembali ke SPSS-nya. Kita klik File, Import Data, Excel. Ini kita ambil yang hierarchy test. Kita klik OK. Kita klik Analyze, Compare means, Hierarchy sample test. Berat sebelum ada di variabel 1 dan berat sesudah ada di variabel 2. Kita klik OK. Di sini hasilnya sudah muncul. Di sini untuk berat badan sebelumnya dengan nilai rata-rata 66.81 dengan total 16.
dengan standar deviasi 6,658. Lalu untuk berat sesudah di sini dengan nilai rata-rata 61,94 dengan total 16 dengan standar deviasi 6,403 menghasilkan standar deviasi 0,00 yang artinya karena nilai signifikannya di bawah 0,05 maka hipotesisnya menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada perbedaan berat badan sebelum menggunakan obat dan sesudah menggunakan obat. Lalu untuk soal berikutnya di sini lakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien yang meminum obat X, obat Y, dan obat Z. Pengujian hipotesis ini untuk H0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Lalu untuk H1 rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z tidak sama atau tidak ada perubahan. Di sini diminta maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa, lalu interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Di sini kita beralih ke SPSS. Sudah terbuka datanya di sini karena kelompok. Ini kita ganti numerik. Lalu di sini untuk values-nya nomor 1 untuk obat X, lalu angka 2 untuk obat Y, lalu angka 3 untuk obat Z. Ini kita klik OK. Di sini dari nomor 1 sampai nomor 7 obat X, lalu di sini untuk nomor 8-nya obat Y, ini 14, lalu di sini obat Z. Lalu kita klik analyze, compare means, one way ANOVA. Untuk tekanan darah kita pilih di independent, lalu untuk kelompok pasien ke faktor. Kita pilih post hoc-nya, Bonferroni, oke. Kita klik continue. Untuk optionnya descriptive dan homogeneity of variance test. Kita klik OK. Lalu akan muncul datanya. Di sini untuk deskriptifnya dengan total semuanya 7, obat X 7, obat Y 7, obat Z 7 dengan total 21, obat X dengan nilai rata-rata 125.00 dengan standar deviasi 10,801, lalu untuk obat Y rata-rata 125.00 dengan standar deviasi 12,583, untuk obat Z 152.14 dengan standar deviasi 15.507. Lalu di sini untuk tes homogeneity of variance-nya, untuk nilai signifikannya di atas 0,05, yang berarti variansinya berbeda. Untuk pengujian multiple comparison, di sini obat Z berbeda dari obat X dan obat Y. Dan semua nilai keseluruhannya di sini di bawah 0,05, yang berarti hipotesis menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu
terdapat perbedaan tekanan darah sebelum menggunakan obat dan sesudah menggunakan obat. Lalu kita beralih ke soal selanjutnya. Di sini untuk TWE ANOVA, lakukan pengujian ANOVA 2 arah. Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Untuk keterangannya di sini, gender 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Lalu pendidikan, 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, dan 3 untuk S1. Lalu di sini diminta lakukan interpretasi terhadap output SPSS yang Anda peroleh. Yang A, statistik deskriptifnya jelaskan, varian antara kelompok sama atau tidak, korek modelnya jelaskan, gender pengaruhnya bagaimana, pendidikan pengaruhnya bagaimana, gender pendidikan bagaimana. Kita beralih ke SPSS. Kita klik file, import data, uji ANOVA 2 arah. Kita klik analyze. Kita klik general linear model, lalu ke univariate. Untuk ujian ada di independen. Di sini untuk gender dan pendidikan berada di fixed factor. Kita klik plots, gender di horizontal, dan pendidikan ada di separate line. Kita klik add, lalu continue. Selanjutnya untuk post-hoc-nya di sini, kita pilih pendidikan, kita klik cookie. Lalu di sini optionnya kita pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Kita klik continue. Oke. Di sini akan muncul datanya. Di sini untuk gender 1 laki-laki dengan total 18, lalu untuk gender 2 perempuan dengan total 22. Lalu di sini untuk pendidikan 1 SMP 8, 2 SMA dengan total 20 dan S1 dengan nilai 12 dengan total 12. Di sini untuk deskriptif statistiknya, di sini kita lihat untuk rata-ratanya laki-laki di pendidikan meningkat dari 32, SMP 32.43, SMA 46.60, S1 77.83 dengan total 51.50. Sedangkan di perempuan mengalami penurunan dan kenaikan atau tidak stabil. Di sini untuk SMP-nya 68.00, untuk SMA-nya mengalami penurunan 65.13 dan S1-nya mengalami kenaikan lagi 69.67 dengan total 66.50. Lalu di sini untuk totalnya SMP 36.88, SMA 6050, S1 73.75 dengan total 59.75. Karena nilai signifikannya di atas 0,05, berarti nilai kelompok tidak sama secara signifikan. Lalu di sini untuk corrected modelnya, karena di sini signifikannya lebih rendah daripada 0,05, artinya pengujian ini menunjukkan bahwa pengujian ini adalah valid untuk pengaruh gender. Karena nilai signifikannya di bawah 0,05, artinya gender berpengaruh terhadap signifikan nilai ujian. Begitu pula dengan pendidikan. Di sini untuk pendidikan juga berada di bawah 0,05 yang berarti berpengaruh terhadap nilai ujian. Lalu di sini untuk soal selanjutnya kita diminta untuk membuka data kuesioner primer. Kita buka di sini. File. Primer.
Di sini datanya sudah terbuka. Kita klik Analyze. Kita klik Regression, Linear.